Shalom, perkenalkan nama saya Buni Exaudi Raymond Silaan dari kelas 11 MIPA 4 absen 11 terkait dengan kegiatan Bina Spiritualitas hari pertama Senin 3 Mei 2021 diberikan tugas renungan dan saya akan menyampaikan tanggapan atau refleksi yang saya dapatkan. Tanggapan saya adalah kita sebagai umat percaya kepada Kristus harus selalu berbuat kebaikan, baik saat kita susah maupun senang. Seperti di renungannya, Dorcas yang selalu berbuat baik dan penjual makanan yang memberikan makanan gratis kepada mahasiswa yang tidak mampu membayar. Kita sebagai umat Kristen bisa berbuat kebaikan dari hal yang paling kecil sekalipun. Misalnya mendengarkan teman curhat, kita bisa memberikan solusi, juga memberikan ketenangan kepada teman kita, lalu juga memberikan sedikit uang untuk pengemis, membantu orang tua kita membersihkan rumah, meringankan beban orang tua kita, lalu membantu teman kita untuk belajar, dan masih banyak lagi. Berbuat baik memang tidak mudah dilakukan karena godaan yang begitu besar. Ada juga orang-orang yang akan iri, dengki, dan menganggap kita hanya seperti cari muka atau sebagainya. Tapi walaupun begitu, kita harus tetap berbuat baik karena itulah yang diperintahkan Tuhan. Tuhan Yesus saja sudah berkorban untuk kita. Dia yang adalah Allah untuk mengampuni dosa kita. Jadi kita harus bisa berbuat baik meskipun susah dan banyak godaan, rintangan. Sedari yang kecil, kita tidak perlu menunggu kaya untuk bisa berbuat, untuk berbagi. Bisa dari sedekah, dari uang yang kecil sekalipun. Karena jika kita sudah bisa memulai yang kecil dan kita terus lakukan, lama-kelamaan kita bisa membuat kebaikan yang semakin besar, lebih besar, seterusnya. Dan juga jika kita berbuat baik kepada orang lain, jika kita bisa menginspirasi orang lain juga bisa terus berbuat baik, dan itu akan menjadi amal dan berkat bagi kita untuk bekal kita ke surga nanti. Yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang film Pay It Forward. Perintah pertama menjelaskan kisah singkat dari film tersebut. Jadi kisahnya adalah seorang anak yang disuruh gurunya untuk mencari inspirasi untuk berbuat suatu kebaikan atau hal-hal baik. Lalu anak ini menemukan konsep yang namanya Pay It Forward. Artinya singkatnya adalah anak ini berbuat baik kepada orang lain dan orang lain terus meneruskan kebaikan itu kepada orang yang lainnya. Seperti anak kecil ini yang bernama Trevor. Dia berbuat baik kepada seorang gelandangan. Lalu orang gelandangan itu meneruskan kebaikan lagi kepada orang yang hampir bunuh diri. Terus Trevor ini juga berbuat kebaikan kepada ibunya karena ibunya adalah seorang korban KDRT dari suaminya. Lalu si Trevor ini mengenalkan ibunya kepada gurunya yang bernama Pak Simonet. Karena Pak Simonet ini adalah orang baik. Lalu ibunya juga berbuat baik kepada neneknya yang dulu sempat berselisih kepada ibunya. Lalu neneknya juga menolong seorang pencuri. Lalu saat pencuri itu terluka di rumah sakit, suster yang ingin mengobatinya berdebat karena ada seorang ayah yang anak perempuan yang menderita asma. Lalu laki ini lebih mengutamakan si anak yang terkena asma tadi, walaupun kalau laki ini lebih parah. Lalu si bapak dari anak tadi yang bertemu dengan seorang wartawan yang
mobilnya baru saja rusak, si bapak ini juga memberikan mobil yang baru, memberikan bantuan. Lalu si wartawan ini pun kemudian mencari pangkal dari pay it forward ini dan bertemu dengan si Trevor dan mewawancarai Trevor. Hal ini pun menjadi sesuatu yang viral dan berkembang di masyarakat dari latar ceritanya yang dari Las Vegas, dari Los Angeles ke Las Vegas, dan semakin luas lagi. Konsep pay it forward ini juga sangat bagus karena kita akan selalu mengingat bahwa kita sudah ditolong dan kita akan selalu berbuat baik. Jika kita berbuat baik kepada satu orang, kita berbuat baik kepada yang lain lagi, dan orang-orang yang kita berbuat baik kepada mereka berbuat baik terus, disitulah berkat terus mengalir kepada kita. Lalu yang kedua adalah menjelaskan nilai-nilai Kristiani yang diajarkan dalam film tersebut. Nilai-nilai Kristiani yang diajarkan dalam film tersebut seperti yang paling utama adalah berbuat baik tadi dan terus meneruskannya kepada orang lain. Lalu juga di sana ada bahwa kita harus bersabar, terus mencoba, karena di film ini konsep pay it forward itu ada masanya yang gagal, tapi akhirnya bisa menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang. Yang berikutnya, yang ketiga adalah mencari ayat Alkitab yang mengajarkan nilai-nilai tersebut. Pertama dari Lukas 6 ayat 35, tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang yang jahat. Lalu yang kedua adalah Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah kamu dalam menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Yang ketiga, Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang saudara yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Lalu Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Lalu yang terakhir, Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Artinya diberikan secara cuma-cuma, tidak ada balasannya. Yang keempat, menjelaskan kendala yang dihadapi dalam menjalankan nilai-nilai tersebut. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa berbuat baik itu terkadang tidak mudah. Terkadang jika kita mau menuju kebaikan, ada saja orang-orang yang menarik lagi dari kejahatan atau kegelapan, ada iblis, godaan-godaan duniawi, hal-hal kedagingan. Lalu juga berbuat baik juga selain dari godaan-godaan dan tarikan, ada juga terkadang kita malas atau susah, tidak termotivasi. Tapi ya begitu, kita harus tetap berbuat baik, mencoba sebisa mungkin seperti yang saya sudah katakan, mulai dari hal-hal yang kecil kita coba, itu akan menjadi hal-hal yang besar. Lalu yang kelima dan terakhir, menyimpulkan tentang hal-hal yang menjadi peluang dan motivasi dalam menjalankan nilai-nilai tersebut, baik yang dinyatakan dari film atau pemikiran sendiri. Hal yang saya dapatkan dari film, jangan memilih kepada siapa kita akan berbuat baik, karena kebaikan apapun yang kita lakukan akan disia-siakan oleh Tuhan. Teruslah berbuat baik meskipun itu melelahkan. Teruslah berbuat baik sampai kita lupa bahwa kita sudah berbuat baik. Ya, bagaimanapun, karena berbuat baik tadi ada godaannya, juga lelah, tapi kita harus
lakukan gitu. Jika kita lelah, kita bisa istirahat. Jika kita digoda, kita harus kuat. Itulah kenapa saat kita berbuat baik, kita harus benar-benar tulus dan dilandaskan kasih yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus yang mengasihi kita. Karena Allah itu kasih dan adil. Dia mengasihi kita sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kita. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan dari penjelasan isi renungan, refleksi atau tanggapan dari renungan, dan juga isi dan juga beberapa poin-poin dari film Pay It Forward. Kiranya film ini juga dapat menjadi inspirasi untuk kita semua. Terima kasih kepada Pak Mugianto selaku guru pembimbing mata pelajaran agama. Jika ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Shalom.